sudah melakukan koordinasi antar kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Dari Bu. kelompok Getuang Gresik sudah, Bu. Oke, saya mulai dari yang kelompok Gresik yang diketuai oleh Alan. Bagaimana koordinasinya? Itu, Bu, terkait koordinasi yang sudah kami lakukan, panitia sudah terbentuk. Terus terkait desa ini ada beberapa pilihan, kami belum melakukan survei. Dan mungkin Senin besok kami melakukan survei ke beberapa desa yang sudah kami list, Bu. Terus ada beberapa rencana kegiatan yang akan kami lakukan, dan ini juga habis ini kami mau kumpul lagi mengefikskan proyek-proyek apa yang perlu ditambahkan dan mana barangkali ada yang perlu dihilangkan. Oke, kemudian dari Gresik yang satunya Rivaldi ya? Kelompok Iya, satunya Bu. sudah ada? Belum? Sudah. Oke, Rivaldi, sampai sejauh mana perkembangan koordinasi kalian? Untuk koordinasi yang membentukan apa kayak ketua, wakil, terus struktur pengelompokannya sudah, cuma pemilihan desanya masih belum fix, Bu. Oke, kemudian yang Gresik ini kan ada dua ya, sebarannya bagaimana? Ada overlap nggak? Maksudnya yang kelompoknya yang diketuai Alan 21 apa 22? Saya dua-dua, Bu. 22, berarti Rivaldi 21 ya? Iya, Bu. Gresik 21 dan 22 ini apakah benar-benar lokasi dari kelompoknya ini memang terpusat, jadi 21 area Gresik, misalnya utara atau yang 22 ini apa selatan gitu atau enggak, atau masih saling campur? Untuk yang kelompok saya masih campur, Bu. Ada yang dari Gresik Selatan perbatasan sama Sidoarjo, terus dari Gresik Barat itu perbatasan sama Lamongan, Bu. Oh, gitu. Yang 20 enggak gitu. Kalau dari kelompok kami, anggotanya tersebar di Indriorjo, Menganti, Kedamaian, Benyang, sama Balong Panggang, Bu. Dan kemarin sudah fix ambil bagian tengah. Kemungkinan desa yang kami pilih kalau tidak di Kecamatan Kedamaian, di Kecamatan Menganti, Bu. Oke. Kemudian yang Probolinggo sudah hadir? Semuanya? Sudah, Bu. Silakan Probolinggo. Ya, Perkembangannya. koordinasi kemarin untuk membuat grup kemarin itu on tema apakah kita ambil proyek kemanusiaan itu, jadi kita masih menganalisis gitu loh, Bu, sama survei dulu potensi sumber daya desa dari mana yang akan kita kunjungi begitu. Terus untuk analisis ke surveinya ke desa-desanya itu masih belum, masih akan dilakukan nanti. Terus yang bingung itu kita itu desanya itu kan kita dari kota Probolinggo, Bu, ya. Terus ada yang nyaran itu di luar kota Probolinggo, jadi masuk ke kabupaten gitu. Apakah itu diperbolehkan begitu, Bu? Oke, saya tampung dulu ya pertanyaannya, nanti saya jelaskan sekalian. Baik, Ya, Bu, kemudian yang Wonosobo sudah gabung, paling tidak ketuanya? Belum? Baik, kalau Wonosobo belum, mungkin ada yang mewakili temennya. Kalau ketuanya belum gabung, ketua belum, tapi anggotanya sudah ada yang bergabung di sini, boleh mewakili ketuanya. Ada Wonosobo? Belum semua. Hadir, Bu. Oke, silakan diwakili dulu kalau ketuanya belum hadir. Siapa ini?
Ya, saya Yones Radika Mandanu, Bu. Ya. Untuk Wonosobo kemarin kita udah berdiskusi rencana mau mengambil di desa Karangsari, Bu. Udah komunikasi juga sama Pak Lurahnya seperti itu. Itu pembentukan apa organisasi di kelompok kalian sudah ya, ketuanya siapa, kemudian setiap divisinya siapa saja gitu sudah ya. Iya, Bu, sudah, Bu. 8 ya kalau tidak salah, 7 apa 8 orang gitu ya. Ji. Ya. Oke, baiklah, saya sepertinya seluruh perwakilan kelompok sudah ada ya. Eh, bagi yang belum mengenal saya, mungkin di sini ada yang bukan MIPA kan pasti ya. Iya, Ji, Bu. Bu. Karena banyak juga yang bukan MIPA, apalagi beda fakultas, kemungkinan besar belum mengenal saya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Bu Mirwa, Mirwa Anggarani. Kebetulan saya menjadi pengampu di jurusan atau di prodi kimia di Fakultas MIPA ya. Mungkin yang MIPA apalagi yang kimia pasti kenal saya, tapi yang belum ya itu apa namanya latar belakang saya ngajar di kimia. Kemudian tahun ini kebetulan diminta untuk menjadi dosen pembimbing lapangan untuk KKN Merdeka Belajar ini yang tentunya juga apa namanya mekanismenya masih cukup simpang siur, belum terlalu detail begitu ya penjelasannya, dan kalian pun juga masih meraba-raba sebenarnya sama dengan saya, ya enggak apa-apa, nanti sambil kita ikuti saja. Nah, kemudian sebentar. Oke. Nah, kemudian teknis untuk pelaksanaan KKN ini kalian saya rasa sudah punya panduan masing-masing, bisa dipelajari dari saya. Namun pada dasarnya adalah dalam kondisi yang serba apa namanya berbeda saat ini, pandemi ya, maka keterbatasan itu sangat banyak kita temui begitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya dulu bisa KKN ini menjadi event yang kalian tunggu-tunggu, yang sangat apa istilahnya menyenangkan begitu, maka kali ini sedikit berbeda. Namun saya rasa kalian bisa mensiasati. Kebetulan saya sudah menjadi pembimbing untuk tahun 2020 dengan sistem yang sama-sama dalam kondisi pandemi, tapi ternyata mahasiswa juga sangat baik ya. Jadi bisa saja mensiasati kondisi ini sehingga KKN-nya tetap menyenangkan, tetap tujuannya juga tercapai, dan hasilnya juga maksimal. Saya rasa kalian juga bisa mengkondisikan seperti itu. Nah, kemudian tentang pertanyaan dari ketua tadi Probolinggo ya, yang menanyakan boleh nggak kalau bergeser ke area kabupaten, saya rasa jangan ya. Karena apa? Karena sebenarnya oleh tim KKN sudah dibagi-bagi dan pembagiannya sudah rata. Jadi kalau di Probolinggo itu ada Probolinggo beberapa kelompok juga. Nanti kalau kalian bergeser bisa jadi lokasi yang kalian tuju itu menjadi tujuan kelompok lain yang memang anggotanya berada di area tersebut gitu. Jadi lebih baik ya di area-area di mana anggota kalian itu berada aja, jangan terlalu bergeser. Jadi sebarannya misalnya 15 orang ada di 3 kecamatan yang berbeda ya, kalian memilih salah satu di antara 3 itu saja. Lebih baik seperti itu, karena pertimbangan kita juga supaya mahasiswa KKN ini bisa memberikan kontribusi ke desanya, jangan ke desa orang lain gitu. Nanti desa orang lain sudah ada
yang bertanggung jawab sendiri. Misalnya saja kebetulan di sana ada mahasiswa UNESA KKN, ya biarkan itu menjadi fokus mereka. Jadi kalian cukup di desa yang kalian tinggal saja. Kalau saya rasa sih seperti itu. Jangan terlalu jauh. Saya rasa di desa tempat kalian tinggal saja juga pasti masih ada masalah kok. Tidak benar-benar kondisinya sudah sempurna kan enggak. Jadi lebih baik menyelesaikan masalah di mana anggota kalian tinggal di sana gitu. Saya rasa itu. Karena nanti kalau overlap malah kalian yang harus ngalah gitu. Misalnya ada kelompok lain Probolinggo berapa gitu misalnya, ternyata warga di sana dan dia ingin KKN di sana. Nanti yang ngalah harus kamu karena dia memang warga sana. Saya rasa nggak perlulah apalagi bergeser yang harusnya kota malah pindahnya ke kabupaten gitu, janganlah ya. Oke, saya rasa itu. Ya Bu, baik Bu. Kemudian yang Gresik ini sudah banyak sekali dari tahun kemarin yang KKN ya. Jadi kalian pasti tahu bahwa UNESA ini sangat digemari ya oleh warga Gresik, Sidoarjo ya kan. Jadi yang kuliah di UNESA mayoritas ya dari Gresik. Maka dari tahun kemarin, bukan hanya tahun kemarin, dari tahun-tahun yang lalu yang namanya KKN di Gresik itu sangat banyak, bahkan kelompoknya sampai puluhan. Nah, kalau saran saya, kalian silahkan KKN di desa yang sekiranya belum pernah digunakan KKN oleh mahasiswa UNESA, kalau itu ada, ya, supaya mereka tidak, jadi yang sudah merasakan manfaat dari didatangi mahasiswa KKN ya sudah ganti yang lain, jangan di situ lagi. Ya, supaya lebih merata. Jadi walaupun ya KKN itu mungkin kontribusinya ya dari sisi kalau mungkin dalam bentuk pembangunan sarana prasarana mungkin memang nggak banyak, tapi kan kehadiran kalian itu mendatangkan suatu manfaat pasti. Dan bagi yang memang bisa mengambil hikmah yang baik pasti merasakan itu. Nah, saya rasa kalian harus coba untuk mencari daerah lain yang belum pernah digunakan KKN oleh mahasiswa UNESA agar mereka juga lebih mengenal UNESA dan merasakan manfaat dari kehadiran mahasiswa KKN. Jangan soalnya pernah satu desa itu sampai setiap tahun itu didatangi mahasiswa UNESA untuk KKN, sedangkan desa yang lain itu sama sekali nggak pernah. Coba cari desa yang belum pernah dulu. Oke ya, ini pesan saya untuk yang Gresik. Kalau yang Wonosobo saya rasa lebih aman lah, mungkin masih jarang ya mahasiswa UNESA KKN di sana. Probolinggo juga begitu. Yang Gresik ini yang agak harus diperhatikan. Nah, kemudian itu poin pertama. Poin yang kedua juga pertimbangkan keamanan kalian. Jadi jangan sampai ada masalah bahwa KKN ini akhirnya menimbulkan suatu efek buruk. Jadi beberapa daerah di Jawa Timur khususnya yang zona merah itu agak-agak istilahnya paranoid dengan yang namanya COVID. Jadi bahkan ada yang kalau masuk desa sana itu benar-benar diawasi begitu. Karena takut mungkin dianggapnya kalau mahasiswa UNESA berarti sumbernya dari Surabaya yang angka COVID-nya tinggi, maka kalau orang Surabaya masuk ke desanya itu kayak was-was. Nah, kalian juga harus menghargai itu. Jadi tidak perlu memaksakan, misalnya enggak Pak, santai aja, enggak perlu begitu. Jadi komunikasinya kita lebih ke arah ngalah. Karena apa? Kalau kamu memaksa kemudian terjadi sesuatu di sana, misalnya walaupun bukan karena kamu, tapi masalah itu adanya setelah kamu datang. Nah, nanti kamu bisa jadi dijadikan alasan adanya masalah tersebut. Jadi benar-benar cari desa yang memang welcome sama kehadiran kalian gitu. Jangan memaksakan diri. Jadi merasa desa ini kok dalam tanda kutip masih tertinggal sekali. Saya maunya di KKN di sana, tapi ternyata Pak Kadesnya aja nggak suka gitu. Jangan. Karena saya pengalaman ada mahasiswa ya ketua kelompok itu yang memaksakan diri KKN di satu desa karena pertimbangannya bagus, desa itu perlu ini itu. Tapi ternyata perangkat desanya aja nggak welcome sehingga mereka dipersulit untuk apapun itu gitu. Dan
sampai di akhir kegiatan pun juga penerimaannya kurang, sehingga rasa apa ya istilahnya, namanya KKN itu kan pasti inginnya jadi saudara. Ketika penutupan mereka semakin dekat, nanti suatu hari ketika membutuhkan bisa saling menolong, ternyata enggak. Nah, jangan seperti itu. Kita cari yang sama-sama memudahkan, enggak harus terlalu ambisius memilih desa yang benar-benar butuh diberi KKN tapi ternyata perangkatnya enggak mau. Jangan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian perhatikan lokasi juga, jangan sampai merugikan satu dua atau sedikit apa. Mungkin ada anggota kelompok yang jauh sekali dari lokasi, kamu tetap egonya tinggi, pengen di sana, jangan. Kita cari yang semuanya bisa menjangkau dengan mudah. Jangan sampai ada berita kayak kemarin waktu perjalanan itu kecelakaan karena medannya susah untuk mencapai lokasi itu sehingga rawan dan lain-lain, nggak perlulah. Kita yang sama-sama bisa memudahkan saja. Jadi yang namanya survei itu benar-benar mutlak harus diperlukan, bahkan untuk meninjau medan tersebut berat atau tidak untuk dilalui ya. Kemudian perangkatnya bagaimana, kemudian apa namanya ketersediaan sarana di sana. Saya juga pernah KKN di suatu desa yang ya maaf ya, mungkin desanya benar-benar kekurangan sehingga sarananya itu minim sekali. Mau ada kegiatan itu ya banyak kendala karena nggak ada penunjang sama sekali. Itu ada, jadi susah sekali mau acara di balai desa, ternyata balai desanya juga kondisinya nggak layak, nggak ada kamar mandi lah dan lain-lain, sehingga kita kesulitan itu ada. Jadi cari benar-benar survei yang mateng. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lain dalam hal topik dan tema ya. Jadi itu tadi dari sisi lokasi, kemudian topik dan temanya juga carilah topik yang benar-benar apa istilahnya kalian boleh punya 1-2 tujuan utama, yang lain itu pendukung. Jadi 1-2 ini cari yang benar-benar istilahnya apa, kreatif, unik, dan benar-benar mungkin hanya kalian ya, sekali kelompok kalian yang punya begitu. Itu nanti akhirnya jadi bagus karena itu juga masuk di penilaian gitu. Jadi misalnya ada desa yang mayoritas usia lansia buta huruf misalnya. Jadi usia di atas 50 tahun misalnya buta huruf. Nah, di sana kalian melakukan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis warga lansia misalnya begitu ya. Jadi sudah tidak usah terlalu fokus untuk program-program yang dalam tanda kutip memerlukan banyak dana dan terus kalian akhirnya nyari sponsor susah, urunan sendiri satu kelompok juga sudah apa istilahnya kesulitan gitu. Janganlah, kadang ada maaf ya misalnya desa yang agak-agak gimana ya, misalnya minta dibikinin gapuro, minta dibikinin paving atau minta dibelikan ini, sudah nggak perlu terlalu ngoyo untuk itu. Itu bukan tanggung jawab kalian. Kalau kalian membantu saja misalnya menggalang dana boleh, tapi tidak usah memaksakan kita harus target bisa membuatkan mereka ini gitu, nggak usah ya. Jangan pernah ngoyo seperti itu, karena saya juga pernah pengalaman ada yang kadung berjanji buatkan sesuatu dan ternyata angkanya itu untuk pembelian bahan sampai dengan jutaan, bahkan hampir 10 juta, akhirnya bingung sendiri. Jangan, enggak usah seperti itu. Jadi kita positive thinking itu baik, itu harus ya, tapi kita jangan lupa bahwa namanya manusia ya kan, punya segala strategi. Kita berniat datang ke sana baik, tapi ya kita bukan seudun sama mereka, tapi bisa jadi mereka juga punya motivasi-motivasi tertentu dan berusaha agar itu tercapai gitu. Nah, kita harus hati-hati dalam mengiyakan permintaan-permintaan dari mereka. Kemudian apalagi ini yang Wonosobo sudah berapa nih? Sudah berapa orang yang hadir? Belum lengkap kayaknya ya. Nah, kekompakan juga, kekompakan dalam artian kalau kalian dekat satu sama lain saya yakin iya, tapi kalian harus pahami di sini mungkin ada nanti ya
1-2 orang yang benar-benar lokasinya terlalu jauh atau kondisinya tidak memungkinkan untuk banyak bergabung. Jadi kita pahami bersama dalam kondisi seperti ini bisa jadi dalam KKN ini nanti ada yang tumbang dalam artian misalnya terkena COVID gitu ya, terinfeksi tiba-tiba bulan depan misalnya terinfeksi COVID, ya izinkan aja dia untuk tidak bergabung secara offline dengan kegiatan kalian. Kalau masih bisa membantu online, syukur-syukur, alhamdulillah bisa dilibatkan misalnya untuk bikin apa yang bisa dikerjakan di rumah. Tapi jika memang dia benar-benar tidak bisa, misalnya kondisi saya lemah sekali, nggak bisa dibuat untuk bekerja, nggak bisa mikir, ya sudah, nggak usah. Gitu. Jangan memaksakan, pahami saja. Atau lokasinya yang terlalu jauh dari lokasi kalian, kemudian dia terkendala misalnya ini tidak bisa naik motor, nggak ada yang mengantar, ya sudah dipahami. Jadi serba banyak pemahaman memang di sini, makanya saya sarankan tadi cari lokasi yang memang benar-benar kalian bisa semuanya menjangkau. Jangan sampai ego separuh kelompok mau di sana ternyata yang lain misalnya nggak bisa naik motor, yang kedua nggak ada motor misalnya, atau belum terlalu ahli berkendara, nah itu kan bisa saja. Nah itu kalian harus ikut bantu memikirkan. Oke, saya rasa penjelasan yang pokok-pokok yang penting itu yang dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Saya mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu Bu, terkait kemarin beberapa dari teman-teman ada yang share PPT terkait waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan tertulis 1 semester. Maksud 1 semester itu benar-benar berjalan selama 1 semester atau kami ambil 1 bulan selama 1 semester atau bagaimana nggak Bu spesifik waktu untuk kegiatan KKN? Nah, jadi logikanya kalau 1 semester loh, kamu kuliah besok gimana kan? Kan juga enggak tidak seperti itu. Jadi dalam artian 1 semester ini kegiatan kalian itu berkelanjutan. Jadi kalau yang kemarin kan kalian sebulan misalnya di lokasi, taruhlah anggap aja kalian sebulan itu fokus banyak mengunjungi lokasi ya, berbagai program kalian mampatkan 1 bulan. Nah, untuk yang sekarang ini misalnya program-programnya itu kalian kerjakan di bulan pertama, tapi untuk monitoring dan evaluasinya itu bisa dikerjakan berkelanjutan hingga 6 bulan gitu. Misalnya kalian memberikan program pelatihan cuci tangan yang benar gitu ya misalnya ya. Misalnya begitu. Nah, kalian nanti 1 bulan pertama itu rutin misalnya seminggu sekali atau 2 kali itu mengawasi mereka, melatih gitu ya. Melatih atau tata cara desinfeksi, misalnya desinfeksi rumah, misalnya kalian memberikan pelatihan formulanya apa, cara penyemprotannya bagaimana, dan lain-lain misalnya. Kemudian nanti sebulan kemudian, setelah sebulan yang pertama kalian aktif melatih, misalnya setiap 2 hari sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu sekali, oke sebulan ini sudah berlalu, kalian sudah merasa bahwa mereka bekal ilmunya cukup untuk masalah desinfeksi, baru yang 5 bulan berikutnya kalian ke sana itu sesekali aja, bisa sebulan sekali atau 2 bulan atau sebulan 2 kali ya. Nah, ataupun kalau memang benar-benar nggak bisa, kalian bisa memberikan kuesioner misalnya, berikan angketnya itu nggak usah dikirim langsung ya, lewat perangkat desa aja gitu, atau bisa melalui video. Nah, jadi mereka nanti dengan kalian komunikasinya by video, kalian memonitoring apakah masih benar cara desinfeksi mereka. Nggak harus datang, kalaupun bisa datang juga nggak apa-apa. Nah, nanti kemudian ada evaluasi, oh ternyata setelah 2 bulan kok mulai nggak tertib lagi, caranya kok yang dari awal sudah berubah, mereka kok udah nggak sedisiplin itu tata caranya. Nah, itu namanya evaluasi, dibetulkan. Apa yang kalian harus benarkan? Oh, ternyata ada 1 step yang mereka itu belum paham betul, maka kalian betulkan step yang itu, misalnya begitu. Bisa lewat angket atau lewat komunikasi by video misalnya, atau komunikasi saja WhatsApp dengan perangkat desa. Itu sudah bentuk monitoring dan evaluasi. Nah, itu yang saya bilang, jadi nggak usah benar-benar 6 bulan kalian intens ke sana, nggak harus. Jadi yang bagian pentingnya itu bisa kalian lakukan sebulan yang pertama, di bulan yang pertama. Selanjutnya itu hanya untuk istilahnya, yaitu tadi monitoring dan
evaluasinya. Kalau saya idenya begitu, jadi biar sebulan di awal ini selesai urusan ini ya, wirawirinya, capek-capeknya itu selesai, baru setelah itu yang monitoringnya bisa jarak jauh. Atau kalau kalian memang masih mau ya kita bisa sesekali, tapi jangan terus lebih banyak di sana, enggak. Jadi ada timing tertentu, jadi ibarat orang penelitian yang 1 bulan di lab, yang selebihnya itu analisis hanya sesekali saja, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya Bu, untuk penentuan tematik itu ditentukan oleh kelompok atau DPL Bu? Terima Kelompok kasih. lah, kelompok kan yang berada di sana, kalian kan perwakilan daerah tersebut pasti yang lebih tahu. Nah, itu nanti merumuskan apa topik yang paling cocok dengan kondisi di sana. Terima kasih Bu. Tapi tetap juga dengan didiskusikan dulu dengan DPL. Jadi topik tersebut jadi goal tertentunya itu setelah melalui proses diskusi dengan DPL. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Itu Bu, bertanya terkait perizinan Bu, itu kami dari LPPM sendiri apa ada kayak mekanisme sendiri terkait kepengurusan perizinannya Bu? Iya, yang Kemarin ada beberapa yang itu nanti ada dari LPPM, tapi yang untuk ke desa kalian nanti biasanya itu ngasih nama ke saya, jadi draft pengajuan untuk dibuatkan surat tugas. Jadi nanti surat tugasnya itu satu surat tugas untuk seluruh mahasiswa yang dan KKN yang berapa ribu ya. Nanti kalian ngasih ke saya. Jadi setelah ini kalian kan rembukan sama kelompok. Tapi kalau bisa jangan terburu-buru lah, nggak usah terburu-buru ya, maksimal hari Rabu lah ya, kalian deal untuk desanya di mana, Rabu atau Kamis. Kali kalian ngasih nama ke saya, ada bentuk draftnya. Jadi nanti coba tanya-tanya, kalau saya masih ada filenya nanti saya kasih, kalau hilang kalian tanya kakak tingkat mungkin masih ada. Jadi surat untuk dibuatkan surat tugas. Jadi kalian ngasih ke kita nama desa, kepala desanya siapa, kabupaten mana. Nah, nanti LPPM akan buatkan surat surat tugas untuk kalian. Jadi kalian masuk ke desa itu bawa surat tugas itu. Gitu. Nah, untuk yang dinas yang lain nanti bisa sesuai kebutuhan. Beberapa ada yang minta ke dinas ini, mana dinas. Tapi kalau yang wajib itu ke desanya sama ke Bagas Bangpol ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Mohon izin bertanya lagi Bu, untuk outputnya kan nanti laporan. Nah, laporannya itu dibikin secara kelompok atau pribadi masing-masing individu seperti itu. Terima kasih. Laporan kelompok, ya kan? Laporannya kelompok dan nanti ada untuk presentasi di akhir ya, presentasi laporan akhir yang diupload di YouTube itu yang malah jadi penilaian utamanya. Jadi di YouTube itu ada 2 laporan saat kita sedang laporan kalian dalam bentuk Google Meet seperti ini per kelompok dengan DPL itu nanti di-upload di YouTube, sama laporan dalam bentuk video kegiatan kalian. Jadi kompilasi kegiatan kalian selama KKN itu juga di-upload dan dinilai. Berarti wajib membuat Instagram buat kelompok gitu nggih Bu? Boleh, semakin banyak kalian bikin media sosial buat kelompokmu ya semakin bagus. Pokoknya penilaiannya salah satunya dari viewersnya. Ya. Jadi silakan dibuat, setiap kegiatan itu harus didokumentasikan ya, mau foto atau video itu wajib supaya nanti kamu nggak kaget waktu di akhir kegiatan KKN itu ada penilaian dalam bentuk itu tadi, bikin upload video YouTube tentang
KKN-mu. Nah, itu kalau kamu nggak pernah bikin dokumentasi, nanti kerepotan kamu. Jadi harus ada divisi dokumentasi yang memang benar-benar ahli untuk mendokumentasikan. Tuh. Kalau laporan tulis saya rasa enggak terlalu ini ya penilaiannya, malah yang itu, yang video YouTube itu. Karena ada hadiah reward berupa uang juga itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Gini Bu, nanti pas masuk ke desa atau kelurahannya itu kan pasti membawa proposal sama surat izin itu nggih Bu? Loh, enggak, jangan. Kalian komunikasi aja dulu. Kalau deal baru dibuatkan surat. Kalau proposal kalian buat enggak apa-apa. Tapi kan kalian buat proposal itu berdasarkan kondisi desa. Kalau kamu belum kulonuan gimana mau melihat kondisi kan nggak bisa. Jadi ya komunikasi aja dulu enggak apa-apa. Nanti mana yang cocok dibuatkan proposalnya. Jangan kamu buat proposal dulu baru kulonuan nanti kebalik. Ya kalau orangnya mau di KKN nih, kalau enggak mau gitu. Kalau kamu misalnya hanya membuat sketsa dari, misalnya kamu kebetulan ada yang kelompoknya orang situ, terus tahu kondisi, dibuatkan semacam draft, gitu nggak apa-apa, bukan proposal jadi ya, karena dalam kondisi saat itu kamu kan belum tahu bakal diterima atau bukan, belum bakal diterima atau belum, apa enggak gitu loh. Jadi kalian nggak perlu buat proposal mateng, buat aja draft. Kalau surat ya tentu saja belum lah, kan belum deal. Kalau sudah deal, perangkatnya Pak Kadesnya bilang oke, boleh KKN di sini, baru kita buatkan surat. Nah, mohon maaf bertanya lagi Bu, ini untuk setiap kan saya taunya yang KKN 2016 itu yang waktu belum COVID. Nah, itu ada setiap orang tuh ada proker-proker masing-masing. Nah, di sini tuh per individunya harus bikin proker atau ada minimal proker yang harus kita buat Nah, atau gimana, Bu? jadi kan kalian sekelompok 15 kan nggak mungkin ada 15 program kerja, kan terlalu banyak. Biasanya rata-rata mereka kemarin tuh sekitar 5 lah, 5 program. Nah, kalau 5 program anggotanya 15 kan berarti satu program bisa 3 orang gitu kan. Nah, ya enggak harus. Jadi ada penanggung jawab masing-masing. Misalnya yang sudah jadi ketua ya nggak usah jadi penanggung jawab. Bendahara, sekretaris ya nggak usah jadi penanggung jawab, yang lain gitu. Boleh programnya rata-rata mereka ya maksimal 6 lah, kemarin saya baca 6. Ya rata-rata sekian 6. Jadi nanti pembagiannya yang rata, bukan tiap anak terus punya apa program sendiri, yang enggak. Kebanyakan nanti kamu nggak usah. Nggih, terima kasih Bu Mirwa. Silakan yang lain. Izin saya bertanya. Ya. Berarti proposal ini nggak wajib, Bu ya? Loh, proposal itu wajib, tapi setelah kalian diskusi, setelah berkomunikasi, ya sangat wajib. Proposal juga termasuk penilaian. Tapi bukan Oh, proposal yang kamu bawa-bawa untuk nemuin desa-desanya, enggak loh ya. Kalian buat proposal itu kan berdasar kondisi desa, ya kan, misalnya begitu. Nah, kalau kalian belum menemui Pak Kadesnya, belum bertanya-tanya, apa ya mungkin buat proposalnya dulu, kan nggak mungkin. Tanya dulu, kondisi desa Bapak bagaimana, apa yang perlu dibenahi, baru kalian buat proposal. Terus Bapak bersedia enggak kalau menjadi mitra KKN kami, bersedia, baru buat proposal. Gitu kan prosesnya. Kalau draft, oke, mungkin draft itu yang kalian maksud biar kalian kulonuonya itu nggak hanya orang saja, nggak masalah, tapi bukan proposal yang jadi itu sebenarnya. Karena kan logika berpikirnya begitu. Kalian kulonuon itu masih dalam artian bertanya kesediaan kan berarti. Itu apa enggak? Setuju kan yang betul. sama gimana? Intinya kita harus survei dulu begitu ya, Bu? Iya, survei itu ya nggak bisa sekali juga. Biasanya dulu yang anak-anak 2000 tahun kemarin itu survei itu bisa 2-3 kali. Jadi deal-dealan
mau ngapain sama Pak Kades itu nggak bisa sekali, kecuali Kadesnya Bapak dhewe lho ya, BEAE sak kelompok iki ono sing Bapak Pak Kadesnya gitu, bisa gitu. Tapi kalau enggak kan kalian ke sana, Pak, izin saya boleh nggak keliling desanya untuk melihat-lihat. Tuh. Oke, setelah itu kalian setelah melihat-lihat gabung sama kelompoknya, entah itu offline atau Google Meetan boleh saling sharing. Oh, ternyata desanya gini ya, perlu diginiin, diginiin, diginiin. Oke, terus ketemu lagi sama Pak Kades. Pak, setelah selesai survei kemarin, saya dan kelompok menemukan beberapa permasalahan di desa. Ini, dan kemudian kami bersepakat dengan satu kelompok untuk melakukan program ini. Apakah kami boleh Pak KKN di sini dengan mengusung program ini? Nah, kalau dia bilang boleh, baru kalian bikin proposal matangnya. Kan gitu jalannya toh. Jangan sampai kalian membuat program yang orangnya nggak suka gitu kan, kalian nggak tahu misalnya ada hal-hal sensitif yang Pak Kadesnya nggak mau diutak-atik mahasiswa kan bisa jadi misalnya nggak mau terekspos masalah ini gitu kan, hal-hal sensitif itu yang harus dikomunikasikan, nggak bisa kamu langsung bikin proposal yang menurutmu bagus, bagi dia mungkin itu hal yang sensitif yang dia nggak ingin terlalu di blow up gitu. Udah lagi? Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Perihal pemberangkatan ya, Bu ya. Apakah tanggal pemberangkatan ini wajib berangkat pada tanggal yang sudah ditentukan Enggak. atau kami bisa Itu dari secara kelompok itu bisa simbolis menentukan sendiri? aja, secara simbolis yang tanggal 23 itu ya. Iya, Bu. Itu simbolis, tapi masalah kamu mau kesananya besoknya atau mulai hari ini kalian koordinasi ya nggak apa-apa. Itu simbolis saja. Berarti seumpama kelompok kami rencananya minggu depannya lagi gitu, boleh ya, Bu ya? Ya sebaiknya jangan lama-lama, kan karena sebaiknya timeline kan nanti kamu buat proposal itu dan laporan nanti kan ada tanggal ada timelinenya kan. Waktu Iya. pelaksanaan misalnya tanggal sekian bulan ini apa yang dikerjakan. Nah, nanti kalau melenceng dari jadwal pemberangkatan ya jadinya kurang pas lah. Ya boleh meleset sedikit tapi jangan sampai seminggu. Misalnya 1, 2, maksimal 3 hari lah. Jadi hari di pemberangkatan itu kamu bisa gunakan tanggal 23 itu sebagai koordinasi awal kelompok. Gitu. Kemudian 2 hari kemudian koordinasi lanjutan, baru misalnya 3 harinya kalian berangkat gitu boleh. Jangan terlalu jauh, kan logikanya kalian diberangkatkan itu ya memang sudah siap untuk di launching gitu, misalnya selisih sehari 2 hari untuk teknis ke lapangannya itu boleh aja, tapi nanti kalau terlalu jauh ya kan lagi-lagi kita dokumentasi tadi loh harus jelas ada dokumentasinya. Kalau nanti sampai kelihatan terlalu selisihnya terlalu banyak dan itu terendus oleh orang lain, nah itu yang nggak enak nanti. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Apalagi? Ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah ya? Nah, jadi begini, saya informasikan. Ini Ya, silakan. untuk meet-nya belum. Apa? Gimana, Tegar? Halo, kenapa Tegar? Nggak terdengar jelas tadi? Oke, sudah nggak jadi Tegar? Oke, jadi begini ya, di sini yang anak MIPA banyak nggak? Awan 1, Bu. Oh, cuma Alam saja. Rivaldi dari mana asalnya? Apa prodinya maksudnya? Ilmu keolahragaan, Bu.
Tegar? Tegar dari mana? Oke, yang satunya, yang ketua satunya dari mana? Prodinya? Saya dari psikologi, Bu. Psikologi, oke. Jadi begini, saya itu kan berusaha untuk apa ya, menjadi DPL ini yang benar-benar istilahnya mau memberikan bimbingan yang baik ke kalian. Jadi setelah saya diskusi dengan, mungkin ada yang kenal Pak Basri, Alan biologi ya, Alan ya? Iya, Bu. Kenal, Bu. Ya, kenal ya Pak Basri ya? Iya, Bu. Nah, kemudian tahu Pak Wahid matematika, Alan? Enggak, Bu. Enggak. Jadi setelah saya berpikir ya, maka akhirnya kemarin itu saya berdiskusi dengan teman yang kebetulan orang Gresik ya. Jadi Pak Basri itu orang Gresik, kemudian ada Pak Wahid yang ya walaupun bukan orang Probolinggo tapi lumayan memahami lah, lumayan tahu lah Probolinggo. Maka dari itu kemarin saya menukar. Jadi saya kebetulan area saya area Pulonan, jadi saya orang daerah Jombang, Kediri, Blitar sana, maka dengan apa namanya pertimbangan itu agar kita masing-masing lebih memahami daerahnya dalam membimbing KKN ini, maka yang Gresik saya berikan Pak Basri nanti ya, ya Alan dan Rivaldi nanti saya tukar karena Pak Basri orang Gresik, saya rasa pasti dia lebih baik dalam membimbing kalian. Nanti juga bisa lebih banyak mengunjungi kalian di lokasi karena beliau orang Gresik. Maka nanti insya Allah nanti siang saya masukkan Pak Basri jadi di grup kalian yang Gresik, Rivaldi dan Alan. Kemudian yang Probolinggo nanti saya tuker dengan Pak Wahid. Gitu. Jadi supaya apa namanya pembimbingannya lebih baik karena saya sesuaikan dengan daerah mereka, jadi bisa lebih banyak mengunjungi juga. Jadi Bu Mirwa lebih baik ke daerah-daerah yang memang areanya Bu Mirwa biasa memahaminya, supaya lebih gampang itu daerah saya nanti tuker dengan Jombang dan Kediri yang lebih, yang istilahnya kekuasaan saya lah, biar lebih gampang, gitu ya. Jadi nanti ini yang Probolinggo siapa ini? Tegar ya? Saya, Bu. Nalendra, Bu. Oh iya, Nalindra. Nanti Nalindra saya kenalkan sama Pak Wahid. Bisa Pak Wahid dimasukkan grupnya. Setelah ini jadi nanti bisa saya dimasukkan di grup yang kelompok kalian yang ada anggotanya. Nanti saya masukkan juga Pak Wahid di kelompok yang Gresik, saya juga gitu dimasukkan. Nanti Pak Basri saya masukkan juga. Yang Wonosobo tetap sama Bu Mirwa. Gitu ya, jadi supaya kita sama-sama kontribusinya banyak. Nanti kalau Bu Mirwa dimasukkan di Probolinggo, saya sama sekali bukan orang sana, maka nggak terlalu paham gitu ya. Lebih baik yang lebih memahami saja. Sama halnya dengan yang di Gresik, kebetulan Pak Basri itu rumahnya Gresik. Jadi nanti Alan sama Rivaldi lebih gampang lagi, pengen koordinasi ke rumahnya juga bisa. Gitu. Begitu, setuju? Izin bertanya, Bu. Gimana? Untuk misalkan kan sudah misalkan saya DPL-nya itu kan Bu Mirwa, tapi ini dibantu oleh Pak Wahid gitu ya, Bu. Ini masih nanti kalau diskusi itu masih ke Bu Mirwanya atau Enggak. Nanti di sistemnya sudah nanti maksimal 1 minggu akan berubah karena saya sudah lapor ke adminnya, admin PPTI, saya sudah bilang nanti pergantiannya itu, nah maka akan diganti, tapi prosesnya nggak bisa instan, seminggu dari hari kemarin, tapi sudah lapor dan nanti komunikasinya ya sudah kalian dengan masing-masing yang diganti tadi, yang Probolinggo dengan Pak Wahid, nanti saya beri nomornya Rivaldi, kemudian yang maaf siapa tadi? Nalindra ya, kemudian yang Rivaldi sama yang Alan nanti komunikasinya ya sudah dengan Pak Basri. Nanti kalau belum punya Alan sama Rivaldi saya beri nomornya Pak Basri. Alan punya kan, Alan? Punya saya, Bu. Ya. Kan tahu kan kalau Pak Basri orang Gresik ya, Alan ya? Iya, Bu. Punya, Bu. Paling tahu rumahnya kamu ya?
Cukup jauh Bu kalau sama rumahnya Pak Basri. Oh, tapi kan masih satu ini kan, Iya, gak jauh banget lah, gak sampai ke Surabaya toh. hampir sama sebenarnya Bu kalau dari rumah saya. Ya, cuma Pak Basri itu alhamdulillah kan ya maksud orang yang cukup dituakan lah. Jadi kalian akan lebih gampang nanti misalnya mau komunikasi dengan Pak Kades dengan membawa Pak Basri itu pasti sangat menguntungkan. Iya Bu. Ya, oke, saya rasa itu ada lagi. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini saya sampaikan ke kalian dengan harapan kalian memahami kondisi ini. Jadi supaya enak sama enak. Kalian yang di Probolinggo kan KKN-nya di Probolinggo. Nah, saya upayakan ada dosen yang memang orang walaupun bukan orang sana tapi cukup familiar lah dengan Probolinggo. Nah, sehingga nanti komunikasinya lebih gampang gitu. Kalau saya terlalu jauh dan saya benar-benar nggak memahami Probolinggo, termasuk seperti apa sih budayanya, kemudian masyarakatnya seperti apa, kondisi lingkungan di sana itu bagaimana, pertaniannya itu saya nggak tahu sama sekali. Jadi lebih baik saya limpahkan ke yang lebih tahu. Apalagi yang Gresik ini Pak Basri udah apa namanya orang-orang lama di sana, lebih gampang lah komunikasinya. Ya. Jadi tujuan saya itu bukan berarti apa-apa supaya saya di depan ini mengantarkan kalian dulu, nanti komunikasi selanjutnya bisa dengan masing-masing DPL yang kami tukar gitu ya. Itu Bu, mohon izin bertanya Bu. Ya. Terkait komunikasi dengan Pak Basri bisa kami mulai sejak kapan ya? Sejak siang ini. Jadi setelah penlat ini saya sudah janji Pak Basri sama Pak Wahid setelah penlat ini, setelah saya komunikasikan dengan kalian, saya kenalkan beliau ke kalian, maka nanti saya diberi izin untuk memasukkan nomor mereka ke grup kalian. Jadi nanti saya dimasukkan dulu, dijadikan admin di grup kelompokmu, kemudian saya masukkan beliau, saya kenalkan beliau, baru saya keluar gitu. Bisa Artinya dipahami? itu berhubungan ke Pak Basrinya, Bu. Iya, ya sama seperti kamu berhubungan ke Bu Mirwa kemarin, kamu kenalan dulu, masalah penlat sudah selesai, sekarang sudah tinggal koordinasi untuk awal pembuatan proposal, untuk masalah pemilihan desa itu. Ya biasa saja, sama aja Bu Mirwa, Pak Basri sama aja. Apa yang ingin kamu kerjakan ke Bu Mirwa, ya kerjakan ke Pak Basri, ke Pak Wahid, sama aja. Saya sudah komunikasi, orangnya sudah memahami itu. Kita sama-sama jadi di dosen BPL itu semuanya begitu. Banyak saling kan kita sama-sama nggak tahu ya adminnya bahwa oh kalau Pak ini mungkin lebih seneng di sini itu kan nggak tahu admin. Nah, kita yang dosen antar dosen lebih mengenal sehingga saya tahu Pak Basri orang Gresik, Pak saya tuker Pak gitu enak. Nah, nanti karena sudah tahu ya kalian komunikasinya biasa aja. Apa yang ingin kamu tanyakan ke Bu Mirwa sekarang ganti tanyakan ke Pak Basri, gitu aja. Bisa dipahami? Iya Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait teknis di awal, nanti selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya bisa ke Pak Basri atau Pak Wahid. Saya rasa kalian itu tenang aja ya, karena kondisi seperti ini kalian tidak dituntut untuk terlalu apa istilahnya perfect sekali, enggak. Jadi kita saling memahami keadaan, semua kendala gitu, jadi kita jalaninya santai, jadi kalian lebih banyak koordinasi dengan kelompok saja dulu, yang mudah apa yang bisa dilakukan, yang tidak saling menyulitkan, bisa dicapai dengan maksimal, dengan effort yang tidak banyak, itu aja yang dikerjakan. Saya rasa semuanya akan berjalan aman. Tidak usah terlalu berpikir yang ngoyong-ngoyong, enggak. Dosennya pun, bahkan rektorat pun memahami keadaan, sehingga tidak menuntut yang berlebihan. Tuntutan kami hanya yang aman dan membuat nyaman, udah itu saja. Ya, bisa dipahami ya. Oke, sudah bisa saya akhiri? Ya, sudah bisa? Enggak, Bu, bisa. Mungkin nanti Rivaldi sama Alan lebih banyak komunikasi karena sama-sama di Gresik, mungkin belum kenal ya, beda prodi belum kenal.
tapi nggak masalah, supaya kalian nanti gampang, kegiatannya nggak saling overlap. Kemudian mungkin Rivaldi belum kenal Pak Basri, bisa tanya ke Alan bagaimananya. Kalau kebetulan Pak Basri bisa dikunjungi dan kalian butuh komunikasi intens secara offline dan beliaunya mau didatangi, silahkan main ke sana supaya lebih enak. Atau kebetulan mungkin Pak Basri punya ide di desa mana melakukan apa juga nggak apa-apa. Saya rasa Pak Basri pasti lebih pengetahuannya tentang Gresik jauh lebih baik daripada saya. Ya, Ya, Bu. begitu saja. Bu Mirwa tidak melarang bila mungkin masih ada yang ingin WA-nya ke saya, mungkin nggak tahu menanyakan apa, silakan nggak apa-apa. Misalnya dengan Pak Basri atau Pak Wahid belum clear komunikasinya, silakan WA ke saya juga nggak masalah. Kita santai-santai saja ya, nggak usah terlalu tegang gitu, dihadapinya biasa saja. Segala kesulitan kita hadapi bersama, tidak usah terlalu tegang. Walaupun saya dosen, saya juga ingin banyak membantu kalian. Mungkin beberapa hari ke depan komunikasi dengan 2 orang tadi masih belum baik, entah karena kendala apa. Kalian masih mau WA-nya ke saya juga nggak masalah. Saya nanti bantu melepasnya itu dengan pelan-pelan saja, biar nggak terlalu kaget. Tapi saya rasa kalian sudah sangat dewasa dan sangat cerdas untuk bisa saling memahami keadaan kita masing-masing, sehingga pasti bisa mengkondisikannya dengan baik. Ya, saya percaya itu, saya yakin itu, dijalani saja. Semua sama-sama masih meraba-raba, baik kamu, saya, bahkan tim KKN, bahkan UNESA juga masih saling meraba-raba, sehingga tidak ada sebutan salah benar atau bagaimana, nggak ada ya. Yang penting dalam hati kita masing-masing, ya, dalam hati kita masing-masing tetap punya semangat untuk melakukan yang terbaik, walaupun detik ini kita masih belum tahu mana yang baik atau mana yang lebih baik, gitu aja. Jadi wes santai, nggak ada yang bener salah, sama-sama belajar. Itu harus ditanam di otak kalian, sehingga nggak ada yang merasa saya kok belum tahu, saya kok nggak tahu. Nggak. Kalau keadaan seperti ini, kita harus saling banyak memberi istilahnya, memberitahu teman, saling sharing, mengingatkan, gitu aja. Ketua pun tidak selalu, kalau yang namanya ketua kelompok pasti tahu semuanya juga enggak. Saya sering mengalami ketua itu malah dapat infonya terakhir, akhirnya kelompoknya mesti telat gitu. Pernah upload ini telat, upload itu telat, pernah saya dapat gitu. Terus anggotanya komplain, Bu, ini ketua saya nggak ngerti apa-apa telat, menyusahkan gitu. Ada yang begitu. Tapi setelah saya tanyakan ketuanya, ya memang ketuanya nggak tahu. Jadi dia share-nya telat itu bukan karena dia berniat jelek, itu enggak, karena memang informasi itu ke dia datangnya telat. Nah, kalau memang ada anggota yang dapat info lebih cepat, ya sudah, silahkan di-share, silahkan di-floorkan. Nggak harus nunggu ketua, nggak usah ada perasaan, lah kok enak aku anggota, kamu ketua, kok apa-apa dari aku. Sudah, nggak perlu begitu. Ketua itu bukan orang yang selalu tahu juga. Tapi peranannya dia sebagai pemimpin apa? Menyatukan kalian, membuat kalian kompak, itu aja. Kalau masalah apa-apa harus kamu dulu yang tahu, nggak bisa. Kalau kalian egonya terlalu tinggi seperti itu, malah kalian sendiri yang tumbang, kalian sendiri yang kalah, nilaimu jadi jelek. Gitu. Jadi semangat untuk saling menutupi kekurangan. Mungkin aja ketuanya tinggal di desa yang terpencil, sinyalnya itu susah, sehingga apa-apa WA masuknya lama. Nah, bisa jadi begitu. Udah, kita positive thinking aja. Kontribusi kalian, walaupun kalian cuma anggota bukan ketua, tapi kok kalian selalu cepat pemikirannya, ya sudah disampaikan gitu. Ya, egonya rendahkan, apalagi perbedaan prodi, kalian benar-benar baru kenal ini, nanti prodinya beda semua, satu kelompok 15 orang dari prodi yang berbeda, nggak usah merasa lebih ngerti atau lebih pinter. Saya sudah pernah mengalami ada kelompok itu yang merasa, oh saya anak ini, anak fakultas ini, prodi ini, kamu cuma prodi ini, kamu nggak lebih paham tentang tema ini. Nggak perlu seperti itu. Ya, jadi hati-hati dalam berucap. Kalian baru kenal, hari ini baru kenal baru tahu anak ini, prodi ini,
nggak usah merasa lebih pinter gitu ya, karena baru kenal berarti nggak ada yang lebih di sini, nggak ada yang kurang. Anggap aja sama, di sini posisi kita sama, kita nggak sedang kompetisi ya. Kalau kamu satu prodi kelihatan IP-nya dia lebih bagus berarti lebih pinter, enggak. Kalian di sini ada anak Vio, ada anak Visa, ekonomi, ada teknik, ada MIPA. Nggak bisa dibilang yang ini prodi ini lebih pinter dari yang ini, nggak ada gitu. Ya, jangan merasa begitu. Atau yang merasa rumah saya kota Bu, dia lebih pelosok, dia nggak usah begitu. Sudah biasa aja. Yang ketua belum tentu yang paling cerdas gitu. Semuanya saling menutupi kekurangan masing-masing. Mungkin yang anak teknik karena jurusan informatika bisa diberi peran untuk membuat IT web desa, mungkin semua diberikan tugas sesuai dengan bidangnya saja, biar tidak kelihatan ini nggak pinter, ini pinter, nggak usah begitu. Yang anak Vio, karena dia Vio, ayo kita galakkan sehat desa, setiap hari Senin dan Kamis kita olahraga, misalnya gitu. Jadi semuanya itu yang muncul adalah keahliannya, nggak ada yang muncul kekurangannya, nggak ada. Yang anak PKK dilibatkan tentang kesehatan keluarga misalnya. Yang anak teknik, ayo di sini sebenarnya potensial untuk dibikin apa misalnya yang keteknikan gitu, atau yang misalnya anak teknik bangunan, oh ayo kita bantu pembuatan gapuro misalnya gitu, saya urunan tenaga desainnya. Jadi semua yang nampak adalah kehebatannya. Jangan berusaha untuk menunjukkan kekurangan teman, itu saya sangat tidak suka. Jadi kelihatan yang teman Vio diberi tugas untuk masalah misalnya ekonomi, ya jangan, nggak perlu seperti itu. Semua diberikan sesuai dengan porsinya. Semuanya hebat. Kalian di prodi masing-masing pasti punya keahliannya masing-masing. Nggak usah berusaha untuk menunjukkan kekurangan teman, ya. Bisa dipahami nasihatnya Bu Mirwa? Ya. Jadi Bisa, Bu. KKN ini lama, kalian harus solid. Jangan ada semangat menjatuhkan. Karena nilaimu ini nilai kelompok, bahkan yang FE saya lihat 12 SKS ya pengalinya. Nah, bayangkan aja kalau 12 SKS nilainya jelek, pasti jadi jeblok. Jadi KKN ini adalah media membuat kalian lebih dewasa, memahami keadaan orang lain. Kalau keadaanmu pasti kamu sudah paham keadaan orang lain, dan semangat membangun. Jadi kalian tidak akan hebat sendirian. Nggak ada di dunia ini kamu hebat sendirian, nggak bisa. Kalian hebat itu pasti dari pengaruh banyak orang di sekitarmu. Nah, kalau kamu ingin hebat, hebatkanlah dulu lingkunganmu, baru kamu akan nampak hebat. Kalau saya begitu. Percuma kamu hebat di kawanan orang-orang yang tidak hebat, ngapain? Berarti kamu tidak, kehebatanmu itu tidak membawa pengaruh baik. Ya, nggak ada gunanya kamu kaya sendirian, pinter sendirian, itu nggak ada gunanya. Jadi kalau kamu kaya, kayakanlah sekitarmu. Kamu pinter, pinterkanlah sekitarmu. Kamu bersinar, sinarkanlah sekitarmu. Itu baru namanya hebat. Kalau nanti saya nemu ada ketua kelompok yang pinter sekali, programnya keren, tapi anggotanya ternyata tidak bisa menyayangi ketuanya, nggak solid, maksudnya kelompoknya itu nggak kompak, itu malah nilainya jelek. Kalau saya begitu pedoman saya. Jadi nilainya ini bukan nilai yang hanya sekedar programnya cerdas, baik, cemerlang, enggak. Tapi saya lihat bagaimana kelompok itu saling menutupi kekurangan, saling membangun. Gitu. Ya, Pak Basri, Pak Wahid pun sama semangatnya seperti saya sudah komunikasi bahwa kita nilai dalam bentuk itu. Gitu. Kita lebih banyak menilai bagaimana dalam 6 bulan ini mental kalian itu diuji, dibentuk, dikembangkan, diperbaiki jika mungkin masih ada yang salah, itu tujuan kita. Belum mengenal, kita sama-sama belajar dari nol, mengenal masing-masing, nanti akan nampak kok bagaimana ya. Jadi hilangkan perasaan-perasaan apa istilahnya lebih menonjol, lebih baik, itu silahkan dihilangkan mulai dari detik ini. Oke? Saya rasa itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mau tanya sudah ya? Itu Bu, terkait penilaian selanjutnya itu kan pengumpulan proposal itu dilaksanakan kapan ya Bu? Tanggalnya belum keluar ya, kayaknya belum Tanggalnya keluar saya belum lihat. keluar. Ya.
Nanti bisa mungkin Pak Wahid atau Pak Basri punya info lebih dulu bisa kalian tanyakan. Kalau saya belum berhasil nyari tanggalnya, ternyata kemarin saya scroll ke atas kok belum ketemu, atau mungkin saya yang belum kurang teliti. Nanti silakan tanya ke Pak Basri, Pak Wahid. Kalau buat proposal dari sekarang boleh, kan namanya proposal nggak langsung bagus kan. Kalian buat draftnya dulu, nggak masalah. Namanya satu kabupaten, misalnya kamu di Probolinggo kota misalnya, kan nggak akan terlalu berbeda. Mungkin dalamnya perlu sedikit dirubah, tapi masalah latar belakang saya rasa nggak akan terlalu banyak berubah. Mungkin di metode itu ada perubahan, tapi saya rasa paling 50% itu tetap kok. Jadi silakan mulai bikin proposal dari sekarang, nggak apa-apa, walaupun belum muncul nama desanya. Nanti bisa seiring berjalannya waktu, kalau sudah fix desa mana ya ditambah gitu aja. Itu yang bisa kalian lakukan. Pertama, bikin proposal draft, kemudian komunikasi dengan perangkat, dan komunikasi antar kelompok untuk saling menyerap aspirasi. Jadi jangan ada udur-uduran harus di desa saya nggak usah. Nggak usah seperti itu, sudah lebih banyak, bukan mengalah ya, istilahnya memahami lah. Kalian sama-sama boleh masing-masing anak 15 orang semuanya bikin satu lembar tulisan yang isinya tentang desanya aja dulu. Desa saya begini, perlu ini, kekurangannya ini, terus tingkat kemudahan, bikin analisis SWOT aja. Desa saya kelebihannya ini, peluangnya ini, begitu. Nanti dirembuk bareng 15 orang, nanti akan kelihatan di antara 15 desa ini mana sih yang paling cocok untuk kita tuju sebagai mitra KKN, gitu loh. Jadi untuk mencetuskan desa mana yang mau digunakan untuk KKN itu jangan, karena dia ketua ya udah di desanya ketua, nggak usah begitu. Udah saling ini aja lah kita, tapi semuanya bawa dasar. Misalnya yang desa yang Wonosobo semua bawa dasar tulisan satu lembar tentang desanya. Nanti dibahas bareng-bareng. Oh, di sini paling banyak masalah yang sederhana aja masih belum selesai di sini, misalnya apa. Nah, nanti dengan pertimbangan-pertimbangan itu maka akan muncul, oh berarti yang paling layak untuk dijadikan mitra adalah desa ini, gitu loh ya. Jadi semuanya di hati itu nggak ada yang beban, karena saling mengcover kebutuhan gitu. Bisa dipahami? Oke, Bu. Sudah ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Novenia. Maaf Bu, untuk pen ini kan direkam nggih Bu. Nah, itu diupload di YouTube. Nah, terkait teknis penguploadan ini satu kelompok atau individu atau bagaimana untuk terkait penguploadan penlat ini? Upload penlat? Nggih Bu. Ya udah gini aja, ya satu ini aja. Misalnya ditulis Gresik 21, Gresik 22, Wonosobo berapa, Probolinggo berapa. Kan sama isinya. Berarti Ya. satu kelompok Bu ya? Iya, nggak apa-apa gitu aja. Toh sama isinya. Berarti Terima kasih. Bu Mirwah Bentar, mau bentar. menanggapi. Gimana? Izin menanggapi Bu. Berarti per kelompok ini punya satu akun YouTube gitu Bu. Untuk Iya, upload iya. upload Iya. video gitu. Iya. Satu kelompok satu akun YouTube. Nanti ini hanya yang sama kan hanya penlatnya. Nanti kan kegiatannya sendiri-sendiri, laporannya sendiri-sendiri, laporan presentasi akhir kan juga sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalian bikin aja akun YouTube sendiri-sendiri masing-masing kelompok. Iya Bu, baik. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Baik, kalau sudah mungkin saya bisa akhiri ya. Kalau masih ada pertanyaan yang terkait hubungannya dengan Bu Mirwa, nggak apa-apa, kalian japri saya.
Nanti saya izin masukkan Pak Wahid di grup Probolinggo. Saya tolong di-add dulu ya untuk yang Probolinggo biar saya bisa masukkan Pak Wahid. Atau saya kasih nomor Pak Wahid aja ke ketuanya yang Probolinggo. Sama halnya dengan yang Gresik, nanti saya kasih nomornya Pak Basri untuk Rivaldi sama Alan. Oke, gitu ya teknisnya biar gampang. Iya, Bu. Ya, nanti kalau Pak Wahid dan Pak Basri tanya, saya sudah mengenalkan kalian, jadi mereka pasti sudah nggak bingung kok nanti. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Selalu jaga kesehatan, kekompakan, positive thinking, iri dengki nggak boleh ada, supaya kalian bisa menjalani KKN yang lama ini dengan lancar dan dengan hati yang ringan, gitu ya. Saya rasa itu. Selamat berjuang untuk KKN Merdeka Belajar ini. Semoga hasil KKN ini nggak hanya memberikan nilai yang baik, nilai KKN yang baik, yang tinggi untuk kalian, tapi juga melatih mentalitas kalian lebih baik lagi. Saya rasa itu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu.